Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzianul Latifah bersama rekan saya, Fatimah Hanum dan Sarah Pujita Tenri akan memaparkan hasil ulasan artikel yang berjudul Plant Virus and Technology. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Subbab yang pertama yaitu perlindungan transgenik terhadap virus tanaman. Saat ini dimungkinkan untuk memasukkan hampir semua gen asing ke dalam tanaman dan memperoleh ekspresi gen tersebut. Transfer gen untuk meningkatkan resistensi atau kekebalan terhadap virus tertentu dapat melintasi batas spesies, genus, dan famili. Pada dasarnya, terdapat 3 sumber transgen. Yang pertama adalah gen ketahanan alami. Gen ini terdapat langsung dalam tanaman. Ketika gen ketahanan alami dalam tanaman telah diidentifikasi, gen tersebut dapat diisolasi dan dipindahkan ke spesies tanaman lain. Contohnya yaitu gen N yang ditemukan secara alami di Nicotina glutinosa dapat ditransfer ke tanaman tomat dan memberikan resistensi terhadap tobacco mosaic virus. Lalu yang kedua yaitu gen PDR atau patogen derived resistant. Gen ini berasal dari patogen itu sendiri. Stanford dan Johnson pada tahun 1985 menyatakan bahwa ekspresi transgenik dari sekuens patogen mungkin mengganggu patogen itu sendiri, sehingga konsep ini dinamakan patogen derived resistant atau resistensi turunan patogen. Terdapat 2 mekanisme molekular dasar yang diperkirakan bekerja dengan PDR. Yang pertama yaitu protein based. Terdapat 2 mekanisme molekular dasar yang diperkirakan bekerja dengan PDR. Yang pertama yaitu protein based protection atau perlindungan berbasis protein, dan yang kedua yaitu nucleic acid based protection atau perlindungan berbasis asam nukleat. Next. Yang pertama, untuk protein based protection, istilah ini mengacu kepada beberapa sistem di mana ekspresi produk gen virus yang tidak dimodifikasi atau yang dimodifikasi mengganggu siklus infeksi virus. Contohnya yaitu gen CP atau kod protein yang terdapat pada tobacco mosaic virus. Tanaman transgenik yang mengekspresikan TMV dapat lolos dari infeksi atau mengembangkan gejala penyakit sistemik, namun lebih lambat dari tanaman yang tidak mengekspresikan gen tersebut. Pada prinsipnya, resistensi ini mungkin terjadi karena mRNA CP yang ditranskripsi dari komplementer DNA ke CP itu sendiri atau kedua molekul tersebut. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa CP lebih terlibat dalam menyebabkan resistensi terhadap superinfeksi daripada mRNA-nya. Next. Ada korelasi positif antara tingkat proteksi dengan kesamaan urutan sekuens CP transgen dan virus yang menginfeksi. Misalnya, CP dari tomato mosaic virus memiliki tingkat kesamaan sekuens 82% dengan tobacco mosaic virus, sedangkan ribgrass mosaic virus hanya 45% identik. TMV-CP memberikan perlindungan yang jauh lebih baik terhadap tomato mosaic virus daripada ribgrass mosaic virus. Tingkat perlindungan akan berkurang ketika konsentrasi inokulum meningkat. Perlindungan CP kebanyakan bekerja dengan virus yang memiliki genom RNA dan juga virus genom DNA seperti Ricetungro-bacilliform virus. CP yang diekspresikan tidak harus virus target, tetapi harus cukup terkait erat. Misalnya, resistensi tanaman tembakau terhadap potato virus Y diberikan oleh ekspresi lettuce mosaic virus CP. Next. Yang kedua yaitu proteksi berbasis asam nukleat. Proteksi ini mengacu kepada sistem di mana ketahanan terhadap virus dimediasi oleh asam nukleat. Terdapat 4 bentuk perlindungan potensial berdasarkan ekspresi sekuens RNA virus. Yang pertama yaitu perlindungan yang diinduksi oleh sekuens RNA virus yang diekspresikan dalam sense positif. Yang kedua yaitu perlindungan yang diinduksi oleh RNA virus yang diekspresikan sebagai molekul antisense. Yang ketiga yaitu diinduksi oleh ekspresi RNA satelit, dan yang keempat yaitu ribozim ditargetkan ke genom virus. Selanjutnya, untuk bahasan yang pertama yaitu perlindungan yang dimediasi RNA.
Karakteristiknya yaitu yang pertama, tidak ada korelasi langsung antara tingkat ekspresi RNA dengan tingkat proteksi virus. Yang kedua, biasanya tidak ada protein yang dikodekan transgen yang dapat dideteksi dan keadaan tunak atau steady state transkrip pada tanaman yang diinokulasi seringkali tergolong rendah. Yang ketiga, perlindungan biasanya terbatas, hanya terhadap jenis virus yang memiliki sekuens yang sangat mirip dengan transgen. Yang keempat, proteksi yang dimediasi RNA tidak dilakukan dengan menginokulasi RNA dan perlindungan tidak bergantung pada konsentrasi inokulum. Yang kelima, sisipan dalam genom inang terdiri dari banyak salinan transgen, terutama dengan pengulangan langsung dari daerah coding. Yang keenam, salinan transgen mungkin terpotong dan atau dalam orientasi antisense. Yang ketujuh, salinan transgen mungkin terpotong dan atau dalam orientasi antisense. Yang kedelapan, urutan transgen dan promotornya terkadang dapat dimetilasi. Selanjutnya, ketika tingkat transkrip telah diperiksa, 3 kelas umum fenotip resistensi telah dikenali. Yang pertama yaitu tanaman yang sepenuhnya rentan, di mana tanaman ini memiliki transkripsi transgen dan steady state RNA tingkat rendah hingga sedang. Yang kedua yaitu tanaman yang terinfeksi kemudian sembuh, di mana tanaman ini memiliki transkripsi transgen dan steady state RNA tingkat sedang hingga tinggi pada tanaman yang tidak terinfeksi. Namun pada jaringan yang dipulihkan memiliki tingkat steady state RNA yang rendah. Yang ketiga yaitu tanaman yang sangat resisten, di mana tanaman ini memiliki tingkat ekspresi transgen tinggi dan steady state yang rendah. Next. Yang kedua, tanaman transgenik mengekspresikan RNA antisense. Urutan antisense yang sesuai dimasukkan ke dalam genom tanaman telah terbukti memblokir aktivitas gen tertentu. Di antara tanaman tembakau yang mengandung gen untuk produksi RNA antisense untuk 3 wilayah genom CMV, hanya satu yang menunjukkan ketahanan terhadap virus. Dalam kasus lain, ekspresi RNA antisense memberikan perlindungan yang signifikan, misalnya untuk bean yellow mosaic virus, meskipun hanya untuk satu musim dalam tanaman tahunan. Demikian pula urutan sense dan antisense dari TRSV atau tobacco ring spot virus, di mana TRSV-CP ini memberikan perlindungan terhadap virus melalui mekanisme yang dimediasi RNA. RNA antisense juga memberikan perlindungan terhadap virus Gemini. Selanjutnya, yang ketiga yaitu resistensi yang dimediasi RNA terhadap virus DNA. Transformasi inang dengan berbagai konstruksi Gemini virus dilaporkan memberikan perlindungan terhadap virus serumpun. Target utamanya adalah begomovirus pada virus African cassava mosaic virus. Pada penelitian Norris et al. dan Ribeiro et al. Diketahui bahwa tanaman transgenik yang mengekspresikan RNA berhasil memberikan perlindungan terhadap virus. Namun, tanaman tersebut sering menunjukkan keterlambatan perkembangan gejala yang signifikan, terutama pada dosis inokulum rendah. Sangat kontras dengan situasi yang terjadi pada virus RNA, di mana garis ketahanan sepenuhnya tidak teramati. Hal ini menunjukkan bahwa mRNA virus adalah target silencing RNA, dan bahwa keberhasilan strategi tergantung pada relevansi produk gen yang ditargetkan dalam penyebaran sistemik virus. Selanjutnya, yang keempat yaitu basis molekular perlindungan yang dimediasi RNA. Fenomena pemulihan yang terkait dengan steady state RNA transgen yang rendah dalam jaringan yang dipulihkan, serta tingkat steady state RNA yang rendah pada tanaman yang sangat resisten, ditambah dengan kisaran perlindungan yang terbatas terhadap virus dengan urutan homolog pada transgen, menunjukkan ketergantungan homologi atau pembungkaman gen pasca transkripsi atau yang disingkat dengan PTGS. Sebagian besar penelitian tentang perlindungan antivirus yang dimediasi silencing RNA telah berfokus pada virus dengan genom RNA untai positif. Perlindungan yang dimediasi oleh silencing RNA juga efektif terhadap virus RNA untai negatif.
Silencing RNA turunan transgen terhadap virus ssDNA seperti Gemini virus tidak hanya melibatkan PTGS, tetapi juga silencing gen transkripsi. Next. Yang kelima, sequence untuk perlindungan yang dimediasi oleh RNA. Perlindungan yang dimediasi RNA telah diberikan oleh berbagai sequence dari genom virus. Meskipun silencing RNA dapat diinduksi oleh transgen yang mengandung sequence homolog pendek 23 sampai 60 nukleotida, ternyata lebih efisien dengan sequence yang lebih panjang dari 100 nukleotida. Resistensi virus yang dimediasi RNA biasanya sebanding dengan kesamaan urutan antara transgen dan virus target, dan biasanya tidak efektif jika urutan transgen berbeda dari virus lebih dari 10%. Next. Yang keenam yaitu perlindungan yang dimediasi protein dan RNA. Satu jenis konstruksi dapat memberikan perlindungan oleh mekanisme yang dimediasi protein dan RNA. Misalnya transformasi dengan sequence gen N tomato spotted wilt virus memberikan resistensi terhadap tospovirus heterolog pada galur tumbuhan yang memiliki tingkat ekspresi protein tinggi. Tetapi perlindungan paling efektif terhadap virus homolog adalah pada galur tumbuhan yang memiliki tingkat steady state RNA rendah dan sedikit protein. Gauker et al. Menyimpulkan bahwa keduanya, urutan RNA dan protein, terlibat dalam hubungan dengan kecepatan virus yang menginfeksi. Selanjutnya, yang ketujuh, yaitu memberikan perlindungan dengan silencing RNA dari gen inang. Terdapat peningkatan jumlah target gen inang untuk perlindungan berbasis pembungkaman RNA. Ekspresi promotor RTBP diatur oleh faktor transkripsi inang, RF2A dan RF2B. Ekspresi terlebih dari kedua faktor ini pada padi mengurangi gejala Rhizostungurobacilliform virus dan mengurangi akumulasi virus, tetapi tidak berdampak signifikan pada perkembangan tanaman. Selanjutnya yaitu resistensi antivirus dimediasi oleh mikroRNA artifisial. Teknik silencing RNA yang baru telah dikembangkan dengan memodifikasi transkrip primer mikroRNA untuk menghasilkan mikroRNA buatan. Penggunaan konstruksi yang mengandung mikroRNA backbone yang ditargetkan untuk mendegradasi RNA virus yang menyerang menggunakan jalur pembungkamentasi atau transacting cRNA adalah kandidat potensial untuk mengendalikan penyakit virus tanaman. Next. Resistensi yang dimediasi silencing RNA tanpa transgenik. Melalui inokulasi mekanis atau oleh sistem ekspresi transien yang dimediasi agrobakterium dapat mengganggu infeksi virus serumpun sesuai dengan sequence yang spesifik. Pendekatan ini tidak dapat menyembuhkan tanaman yang sudah terinfeksi atau memberikan perlindungan permanen, tetapi dapat melindungi tanaman setidaknya selama 5 hari. Selanjutnya yaitu hubungan antara proteksi silang alami dan proteksi pada tanaman transgenik. Keduanya memiliki kesamaan seperti tingkat resistensi yang bergantung pada konsentrasi inokulum dan efektivitas yang lebih tinggi terhadap galur yang berkerabat dekat. Terdapat pula perbedaan antara proteksi silang alami dan proteksi yang diinduksi CP, di mana ketika proteksi silang antara strain virus terkait tidak lengkap, maka lesi lokal yang dihasilkan mungkin jauh lebih kecil daripada tanaman kontrol. Selanjutnya, yang ketiga yaitu perlindungan dengan ribozim. Ribozim adalah RNA katalitik yang dapat membelah di situs tertentu dalam RNA target yang saling melengkapi. Penggabungan ribozim ke dalam RNA antisense ke tobacco mosaic virus tidak memberikan keuntungan yang signifikan atas RNA antisense itu sendiri, tetapi konstruksi Plumpox virus yang mengandung ribozim hammerhead memberikan perlindungan yang lebih kuat daripada konstruksi RNA antisense biasa. Tanaman padi yang mengandung ribozim yang ditujukan terhadap rice dwarf virus RNA 5 segmen menampilkan resistensi tinggi atau gejala tertunda dan dilemahkan.
Selanjutnya yaitu perlindungan yang keempat, perlindungan yang dimediasi satelit transgenik. Beberapa RNA satelit memiliki kemampuan untuk melemahkan gejala virus Helper. Pada tanaman tembakau, transgenik yang mengandung salinan DNA dari RNA satelit kukumber mozaik virus diinokulasi dengan isolat CMV bebas satelit. Kemudian terjadi replikasi satelit. Pada saat yang sama, replikasi kukumber mozaik virus berkurang dan gejala penyakit sangat berkurang. Untuk tingkat ketahanan lebih kuat pada tanaman transgenik daripada tanaman yang diinokulasi dengan satelit. RNA satelit dapat menyebabkan penyakit mematikan pada spesies tanaman lain atau dapat bermutasi ke bentuk yang meningkatkan penyakit daripada yang menyebabkan pelemahan. Pendekatan satelit terbatas pada virus yang RNA satelitnya diketahui. Next, perlindungan yang kelima yaitu perlindungan yang dimediasi di-nucleic acid atau asam nukleat di. Defective interfering atau DI adalah mutan dari genom virus yang tidak mampu bereplikasi secara otonom, tetapi mengandung sekuens yang memungkinkan mereka untuk direplikasi dengan bantuan helper virus induk. Dalam banyak kasus, mereka diperkuat dengan mengorbankan virus induk, kemudian memperbaiki gejala yang disebabkan oleh virus tersebut. Ketika asam nukleat diekspresikan secara transgenik, infeksi dengan virus induk memobilisasi dan memperkuatnya. Tanaman yang ditransformasi untuk ekspresi di RNA suatu virus memiliki ketahanan terhadap virus tersebut dan virus yang terkait erat, tetapi rentan terhadap virus yang mirip namun berkerabat jauh dan virus yang tidak berkerabat sama sekali. Kemudian sumber transgen yang ketiga yaitu transgen yang berasal dari transgenik lainnya. Berbagai bentuk perlindungan virus untuk transgen yang tidak berasal dari virus itu sendiri, antara lain yang pertama, tanaman transgenik mengekspresikan PR protein. Protein inang PR adalah bagian dari reaksi pertahanan inang non-spesifik dan terlibat dalam fenomena resistensi lokal. Perakuan daun dengan asam salisilat menginduksi protein PR tertentu dan menghambat replikasi alfalfa mozaik virus pada daun tersebut. Next. Yang kedua, antisense terhadap beta 1,3 glukanase. Beta 1,3 glukanase adalah protein yang diyakini sebagai bagian dari sistem pertahanan konstitutif dan induksi tanaman terhadap infeksi jamur. Tanaman mutan juga menunjukkan penurunan keparahan dan keterlambatan gejala tobacco mozaik virus pada Nicotina sylvestris. Next. Yang ketiga yaitu tanaman transgenik mengekspresikan antibodi spesifik virus. Ekspresi transgenik antibody atau plant-derived antibodies memiliki potensi untuk mengendalikan virus tanaman dan juga untuk menentukan fungsi protein tanaman, termasuk yang terlibat dalam penentuan penyakit. Peneliti memperoleh komplementer DNA yang berasal dari mRNA Hybridomaticus, kemudian mengubah segmen daun tembakau dan tanaman yang diregenerasi. Tanaman yang mengekspresikan rantai gamma atau kappa disilangkan untuk menghasilkan tanaman di mana kedua rantai tersebut diekspresikan secara bersamaan. Kemampuan antibodi yang berasal dari tumbuhan atau plantibody untuk menghambat virus tanaman pada awalnya ditujukan menggunakan SCFP atau untai tunggal antibodi untuk melawan AMCP-CP. Dengan hasil yaitu insiden infeksi berkurang dan perkembangan gejala tertunda. Next. Selanjutnya, dengeran nggak? Selanjutnya, ekspresi transgenik antibodi atau antibodi dari tumbuhan memiliki potensi untuk mengendalikan virus tanaman dan juga untuk menentukan fungsi protein tanaman, termasuk yang terlibat dalam penentuan penyakit. Di sini ada gambar 15.3 yaitu mekanisme potensial yang diperantarai antibodi in vivo yang memodulasi protein atau aktivitas molekuler
ada 6, yaitu pertama ada penghambatan kompetitif. Jadi si antibodi ini berkompetisi dengan substrat untuk masuk ke dalam reseptor atau enzim. Dan kedua ini menghambat allosterik. Jadi antibodi menghambat di bagian allosterik pada enzim atau pada reseptor. Yang tidak adalah pengikatan substrat atau ligan. Jadi antibodi dengan substrat atau ligan itu saling berikatan sehingga tidak dapat masuk ke reseptor. Selanjutnya ada gangguan pelipatan protein, yaitu protein atau enzim itu terlipat oleh antibodi. Selanjutnya ada mendorong pembentukan kompleks protein. Jadi karena ada antibodi, protein tidak dapat bergabung dan menghasilkan produk. Terakhir ada salah penargetan. Jadi antibodi yang ditargetkan, justru antibodi yang ditargetkan bukan substrat yang masuk ke dalam enzim atau reseptornya. Yang keempat ada tanaman transgenik yang mengekspresikan sequence 2-5 oligoadenylet sintetase. Dalam sistem mamalia, interferon adalah molekul antivirus yang efektif. Komponen jalur penghambat virus yaitu sequence 2-5 oligoadenylet sintetase ini akan diekspresikan pada tanaman kentang yang memiliki perlindungan terhadap potato virus X, yang menghasilkan konsentrasi virus pada tanaman transgenik akan menjadi lebih rendah dibandingkan tanaman yang mengekspresikan potato virus X CP protein. Yang kelima ada transgenik, tanaman transgenik yang mengekspresikan protein inaktif ribosom. Protein penginaktivasi ribosom atau RIPS ini mendeglikosilasi basa spesifik dalam RNA 28S dan mencegah pengikatan faktor pembajangan atau faktor elongasi yang kedua. Tanaman transgenik mengekspresikan poquid atau Phyllotolacca americana RIP, protein inaktivasi ribosom ini atau yang disebut dengan protein antivirus poquid PAP. Ini sebagai perlindungan terhadap beberapa virus termasuk PVX, PVY, PLRV, dan CMV dengan efek yang sedikit pada pertumbuhan tanaman. Yang keenam ada tanaman transgenik yang mengekspresikan gen ribonukleose PEG1. Virus RNA bereplikasi melalui rantai komplementer yang dianggap memiliki tahap dsRNA dalam siklus infeksinya. Untuk menyerang gabungan dari replikasi ini, gen RNA spesifik dsRNA yang diturunkan dari ragi yaitu PEG1 diubah menjadi tanaman tembakau. Tanaman yang ditransformasi menunjukkan penurunan jumlah lesi ketika diinokulasi dengan tobacco mosaic virus dan keterlambatan munculnya gejala ketika diinokulasi dengan cucumber mosaic virus atau PVY, potato virus Y. Yang terakhir, yang ketujuh ada Cysteine C manusia. Cysteine C manusia ini mengekspresikan protein cysteine dan mengganggu auto-processing polyprotein PCV oleh HC-Pro dan secara terduga memiliki efek penghambatan pada protease NK dan protease serin. Disarankan bahwa ekspresi transgenik dari protease inhibitor tersebut dapat melindungi tanaman dari virus yang melibatkan pemrosesan poliprotein dalam siklus infeksi. Yang kedelapan ada tanaman transgenik pengendali vektor serangga dan penularan virus. Ada dua pendekatan dasar untuk transgenik penargetan virus oleh vektor serangga. Yang pertama itu dengan membuat tanaman menjadi racun bagi vektor, dan yang kedua untuk mengganggu interaksi yang terlibat dalam penularan virus. Contohnya itu ada bakteri Bacillus thuringiensis menghasilkan polipeptida yang beracun bagi serangga. Strain yang berbeda dari bakteri ini akan menghasilkan polipeptida beracun dengan spesifisitas untuk kelompok serangga yang berbeda. Selanjutnya diskusi tentang proteksi transgenik. Yang ini ada level of protection. Resistensi terhadap virus adalah sifat tanaman sebagai perlindungan, yaitu sifat yang diberikan kepada tanaman yang mengganggu siklus infeksi virus. Yang pertama itu ada level of protection dapat bervariasi antara sel kandung dalam garis transgenik. Yang
Yang kedua ada levels of protection dapat bervariasi sesuai dengan kondisi seperti suhu. Dan yang ketiga adalah kondisi perlindungan dapat bervariasi dengan generasi keturunan dari transforman. Dengan demikian, ada kesulitan tertentu dalam mengkategorikan tingkat dari perlindungan. Selanjutnya ada potential risk associated with full release of virus transgenic plant. Terdapat 3 area potensial risiko. Yang pertama ada risiko terhadap manusia dan hewan lain, risiko terhadap lingkungan, dan risiko komersial. Risiko terhadap manusia dan hewan lain pada dasarnya adalah potensi efek merusak yang mungkin dimiliki produk transgenik terhadap makanan dan pakan ternak. Untuk potensi risiko lingkungan dan komersial, itu melibatkan kemungkinan dari efek penyebaran transgen ke tanaman lain dan spesies liar. Bisa juga ke efek non-target, sifat agronomi galur transgenik, dan daya tahan perlindungan. Salah satu potensi risiko spesifik bagi tanaman yang memiliki ketahanan atau perlindungan terhadap virus adalah penyebaran gen ke spesies liar sehingga mempengaruhi infeksi patogen terhadap ekosistem. Ini ada beberapa risiko interaksi yang mungkin timbul antara virus atau sekuensi terkait virus yang terintegrasi dalam genom inang dan virus lain yang menginfeksi tanaman transgenik. Pertama ada heteroenkapsidasi. Heteroenkapsidasi ini melibatkan superinfeksi tanaman yang mengekspresikan kod protein virus A oleh virus B yang tidak terkait. Ekspresi virus A kod protein tidak melindungi tanaman terhadap virus B, sehingga CP virus A mungkin merangkum genom virus B sehingga menganugerahkan sifat-sifat lain seperti karakteristik transmisi yang berbeda. Yang kedua ada rekombinasi. Rekombinasi ini antara transgen dan virus superinfeksi dapat menyebabkan virus baru. Yang ketiga ada sinergisme. Interaksi sinergis antara dua virus yang tidak terkait diperkuat oleh urutan virus yang berbeda. Jadi kemungkinan efek virus superinfeksi dapat diperburuk oleh transgen yang mengekspresikan urutan pemicu sinergisme. Yang keempat itu dengan menghindari risiko. Memahami interaksi molekuler yang terlibat dalam situasi risiko potensial dapat mengarah pada metode pembersihan transgen untuk menghindari risiko tersebut. Menggunakan virus tanaman sebagai plant molecular biology. Yang pertama, virus tumbuhan sebagai vektor gen. Keuntungan dari virus tanaman sebagai vektor gen ini bisa terlihat ini bisa dibaca sendiri. Terus keterbatasan dalam penggunaan virus tanaman sebagai vektor gen ini ada mereka tidak diwariskan dalam DNA tanaman inang. Tanaman tahunan harus diinokulasi setiap musim kecuali ada tingkat transmisi benih yang sangat tinggi. Gen asing yang diperkenalkan dengan genom virus dapat hilang cukup cepat dengan rekombinasi atau cara lain. Perlu menggunakan virus yang menyebabkan penyakit minimal pada kultivar tanaman. Dan ada dua bentuk dasar vektor. Vektor ekspresi di mana gen yang disisipkan diekspresikan sebagai protein atau peptida, dan vektor slicing gen yang diinduksi virus atau FGS, di mana urutan yang disisipkan membungkam atau menslicing ekspresi gen inang yang ditargetkan. Terdapat 4 jenis vektor ekspresi virus. Yang pertama ada vektor penyisipan gen di mana gen asing biasanya disertai dengan urutan kontrol ekspresi yang dimasukkan ke dalam genom virus. Yang kedua ada vektor substitusi gen di mana gen asing dimasukkan ke dalam genom virus menggantikan satu atau lebih gen virus yang tidak penting untuk replikasi dan pergerakan sel ke sel dari genom rekombinant. Yang ketiga ada sistem vektor modular atau dekonstruksi yang didasarkan pada pembagian genom virus menjadi elemen yang berbeda, satu atau lebih yang mengandung urutan asing yang ketika diinokulasi saling melengkapi untuk membentuk infeksi. Yang keempat ada vektor tampilan peptida. Nah, di sini yang pertama ada virus DNA sebagai faktor gen, itu ada Coulimavirus atau CAMP. Menurut Bryson dan kawan-kawan tahun 1984 melaporkan ekspresi sukses pertama dari gen asing pada tanaman menggunakan Coulimavirus ini sebagai vektor substitusi menggunakan gen dihydrofolate reduktase 234 dari E. coli yang memberikan resistensi methotrexate pada bakteri yang memasukkan gen ke dalam turunan CAMP dari mana sebagian besar gen kedua mengkode transmisi kutu yang telah dihapus. DNA chimerik secara stabil diperbanyak pada tanaman lembab
89 menggantikan ORF2 dari DNA CAMP dengan gen interferon manusia. Kedua ada virus Gemini. Pada Gemini virus sebagai vektor gen potensial dengan genom DNA-nya dan ukuran genom yang kecil membuat mereka nyaman untuk di in vitro. Namun demikian, ukuran kecil ini dapat membatasi jumlah DNA virus yang dapat dihapus. Penggunaan Gemini virus sebagai vektor sering dibatasi oleh ketidakmampuan untuk mengganti gen virus dengan gen yang diinginkan tanpa mengorbankan replikasi vektor, dan kecenderungan untuk rekombinasi antara virus dan kurangnya integrasi DNA Gemini virus ke dalam genom inang. Alternatif penggunaan genom Gemini virus sebagai vektor adalah penggunaan DNA satelit Gemini virus. Kemampuan untuk memanipulasi genom virus RNA melalui intermediat cDNA cloning telah membuka kemungkinan menggunakan RNA serta virus DNA sebagai vektor gen. Beberapa contoh pengembangan vektor virus RNA yang pertama adalah TMP, tobacco mosaic virus. Menurut Tamakatsu, tahun 1987 menyiapkan konstruksi cDNA TMP di mana sebagian besar gen CP digantikan oleh cat gen. Dan menurut Dawson, pada tahun 1989 membangun TMP hibrida di mana cat gen disisipkan di antara CP dan 30 KDA protein. Nah, untuk mengatasi masalah hilangnya sisipan melalui rekombinasi antara barisan homolog, Johnson tahun 1991 mengembangkan vektor hibrida yang mengandung urutan dari dua tobamovirus TMP1 dan ORF. Dalam vektor ini, gen yang diinginkan diekspresikan dari promotor subgenomik TMP dan CP dari promotor ORF. Ada masalah dengan menghapus sebagian dari salah satu sistemnya. Yang kedua ada PVX. Penggunaan vektor PVX adalah korelasi negatif antara panjang sisipan yang mungkin terkait dengan promotor subgenomik yang diduplikasi dan juga dengan gen yang disisipkan. Juga vektor PVX ini mengandung promotor samar yang dapat mempengaruhi konstruksi plasmid di E. coli. Yang ketiga ada TRV. Vektor berbasis TRV yang dimodifikasi dapat mempertahankan protein pembantu transmisi 2B untuk memberikan ekspresi yang efisien di akar. Promotor TRV ini membuat vektor FIGS yang efektif. Yang keempat ada GVA ini vektor yang genom GVA dibangun dengan menduplikasi promotor MP menggunakan salah satu yang berasal dari isolat jauh. Duplikasi promotor MP homolog menghasilkan ketidakstabilan sisipan. Vektor ini berguna untuk perbaikan tanaman anggur dan juga menunjukkan bahwa vektor dapat ditargetkan ke tanaman yang diinginkan dengan menggunakan virus yang sesuai. Kelima ada vektor berdasarkan genom RNA kompleks dari virus berbentuk batang CTV dapat digunakan pada pohon jeruk. Ekspresi gen asing lebih stabil dengan strategi menggunakan penyisipan gen. Yang keenam ada bromovirus, variasi yang dibangun dari BMP RNA3 di mana CP gen diganti dengan bakteri cat gen atau di mana cat gen dimasukkan di dekat ujung 5 akhir dari CP gen untuk mengekspresikan gen asing dengan ukuran yang signifikan menggunakan replikasi ini. Yang selanjutnya TBSP, yaitu vektor ini memungkinkan ekspresi sisipan ke wilayah gen CP. Terus terakhir selanjutnya ada CPMV. Untuk membangun vektor CPMV, sekuensi gen asing digabungkan dalam bingkai dengan poliprotein menggunakan virus penyakit mulut dan kuku katalitik untuk melepaskan produk. Penggunaan situs pembelahan protease CPMV mengakibatkan hilangnya sisipan melalui rekombinasi homolog. Selanjutnya ada vektor FIGS atau virus induced gene silencing. Vektor FIGS ini berbeda dari vektor ekspresi protein karena diarahkan untuk membungkam gen target. Sebagian besar virus mengkodekan gen yang menekan silencing RNA yang juga dapat mempengaruhi silencing gen target. TRV tampaknya menjadi vektor FIGS yang paling efektif, ditinjau oleh McFarlane tahun 2010, dan sebagian karena kisaran inangnya sangat luas dan induksi pembungkaman yang kuat dan juga cukup seragam dalam jaringan tanaman. Efisiensi FIGS-nya tergantung pada spesies tanaman yang digunakan dengan N-bethamiana menjadi yang paling responsif. Metode dengan memasukkan vektor ke dalam inang juga dapat mempengaruhi efek silencing suppressor.
virus sebagai viruses as source of control element for transcription. Yang pertama ada promotor. Nah, ini ada promotor polimovirus. Transkripsi DNA polimovirus menghasilkan mRNA 19S dan 35S dari promotor yang terpisah. Promotor 35S jauh lebih efektif daripada 19S dalam beberapa sistem. Misalnya seperti ekspresi subunit dari konglicinin pada tanaman petunia di bawah kendali promotor 35S adalah 10 sampai 50 kali lebih besar daripada promotor 19S. Berbagai kombinasi dari G-trans pengatur dari promotor 35S mempengaruhi ekspresi dari pada spesies yang berbeda. Promotor 35S secara nominal bersifat konstitutif, namun sebaliknya promotor 19S ini mengarahkan ekspresi gen cap dalam berbagai jaringan pada tanaman tembakau. Selanjutnya ada promotor DNA virus lainnya. Beberapa promotor seperti pada batnavirus dan geminivirus terbukti memiliki aktivitas dalam konstruksi transformasi, terutama yang memiliki sifat spesifik. Pada batnavirus, promotor SCBV aktif di tanaman monokotil dan dikotil. Promotor SCBV hampir mutlak pada pisang transgenik, Nicotiana bentamiana, dan Avena sativa. Pada Arabopsis, promotor SCBV mutlak berada di batang daun roset, benang sari, dan akar, serta terutama terbatas pada jaringan pembuluh sepal dan silik. Pada geminivirus, promotor WDV vicens berperan dalam ekspresi spesifik phloem pada spesies dikotil transgenik. Promotor MSV vicens menunjukkan pola aktivasi terbatas pada jaringan vaskular bagian tanaman udara. Di Arabidopsis transgenik, tembakau, dan padi, promotor MSV sangat aktif di nematode feeding site, di mana sel raksasa diinduksi oleh 3 jenis root knot nematode. Viral silencing suppressor. Ekspresi gen asing pada tanaman sering terhambat oleh sistem pertahanan RNA silencing endogen. Virus tanaman memiliki penekanan peredaman yang dapat mengatasi masalah tersebut, tetapi penggunaannya pada tanaman transgenik terbatas karena ekspresinya sering menyebabkan efek perkembangan yang tidak diinginkan. Menurut Sasena, penekanan peredaman dapat dimodifikasi menjadi tidak berbahaya secara perkembangan. Selanjutnya, untranslated region of enhancer of translation. Sekuen kepala yang belum ditranslasi pada beberapa virus bertindak sebagai penambah efisiensi translasi mRNA baik secara in vitro dan in vivo pada sistem prokariot dan eukariot. Sebagai contoh, pada AMV RNA4 yang dikenal dengan sekuensi yang diterjemahkan dengan baik untuk AMV CP. Jobling dan Gerke menggantikan kepala sekuens alami dari Barley dan gen manusia dengan sekuen kepala AMV RNA4. Konstruksi ini menunjukkan peningkatan 35 kali lipat dalam efisiensi translasi mRNA dalam sistem retikulosit kelinci dan bibit gandum. Slate membuat konstruksi serupa yang melibatkan uncapsid mRNA untuk 2 gen vertebrata dan gen gus bakteri dengan atau tanpa sekuens 5 terminar dari nukleotida ke 67 turunan dari wilayah RNA TMV yang tidak diterjemahkan atau sekuens omega. Sekuens kepala TMV meningkatkan terjemahan hampir setiap mRNA dalam retikulosit kelinci in vitro, bibit gandum, dan sistem E. coli. Eksperimen Slate mendukung pandangan bahwa sekuens kepala pada virus yang tidak diterjemahkan mengurangi struktur sekunder RNA, membuat ujung 5 lebih mudah diakses untuk dipindai oleh subunit ribosom atau dengan interaksi dengan faktor inisiasi. In vitro study on transkripsi. Sistem translasi in vitro yang mereproduksi ekspresi gen in vivo telah terbukti pada hewan dan sistem lain dalam mengembangkan pemahaman tentang sekuens nukleotida dan protein faktor yang terlibat dalam kontrol transkripsi. Cook dan Pennon melakukan studi ini pada sistem tumbuhan dan memperoleh sebagai ekstrak murni
dari suspensi sel tembakau yang mengandung semua faktor yang diperlukan untuk transkripsi dari promotor CAMV19S. Use of the TMV origin of assembly for the introduction of foreign RNA RNAs. Slide menunjukkan sekuen origin of assembly yang berorientasi di 3 pada sekuen RNA asing telah menginisiasi secara efisien enkapsulasi dari RNA asing in vitro. Eksperimen yang dilakukan oleh Slide membentuk turunan plasmid yang mengandung sekuen kepala 5 dari TMV diikuti oleh sekuensi AT dan OAS. Kemudian diintroduksi ke dalam DNA tanaman tembakau menggunakan vektor agrobacterium. Transkrip dari DNA inti ini dienkapsulasi ke dalam batang mirip TMV ketika tanaman transgenik terinfeksi TMV. Hasil eksperimen ini menunjukkan komplementasi yang efisien antara fungsi yang dikodekan dalam genom inang dan fungsi virus yang menginfeksi. Viruses in functional genome of plant. Salah satu pendekatan utama untuk memeriksa fungsi gen yaitu melibatkan genetika terbalik dengan mengubah atau menghilangkan gen tersebut melalui teknik transformasi serta mempelajari fenotip mutan. Gagasan sistem virus dapat digunakan untuk analisis fungsional tanaman inang dikonseptualisasikan oleh Linbo. Dari hasil percobaan yang menunjukkan regulasi sitoplasma ekspresi gen mungkin memiliki implikasi penting untuk sejumlah fenomena tanaman yang tampaknya tidak terkait. Pemahaman tentang pembungkaman gen yang diinduksi oleh infeksi virus tanaman dikembangkan dengan mengekspresikan salinan antisens dari gen untuk pitoni di satu rase dalam vektor tobamovirus di N-bentamiannya sehingga dapat mematikan ekspresi gen endogen yang mempengaruhi jalur biosintetik eukariotik. Istilah fix pertama kali digunakan untuk menggambarkan fenomena pemulihan dari infeksi virus. Namun, sekarang banyak digunakan untuk aplikasi vektor virus untuk membungkam gen tanaman. Sejak itu, fix telah terbukti menjadi alat yang ampuh untuk mempelajari genomik fungsional tanaman. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan dari fix. Keunggulan itu yang pertama ada menghindari transformasi, menghindari masalah dengan gen letal, digunakan pada fase pertumbuhan inang yang berbeda, genomik fungsional pada spesies non-model, genetika fast forward yang cepat, bekerja di latar belakang genetik yang berbeda, spesifisitas jaringan, kemampuan untuk menekan banyak gen. Sementara untuk kelemahannya, yang pertama ada kurangnya vektor fix yang sesuai, lalu ada kurangnya metode yang efisien untuk mengirim vektor fix, membungkam gen yang tidak diinginkan, fix tidak merata atau terlokalisasi, gejala dan fenotip virus, efisiensi pembungkaman rendah, pembungkaman yang tidak seragam, dan membungkam penekanan. Lalu ada future potential of the use of fix. Potensi penggunaan fix yaitu dapat dikombinasikan dengan polimorfisme panjang fragmen yang diperkuat si DNA untuk mengkonfirmasi identitas gen tertentu untuk digunakan dalam program pemulihan molekuler dan cloning berbasis peta. Fix juga dapat digunakan untuk menghasilkan fenotip baru tanaman dengan menurunkan regulasi gen dan dengan demikian dapat mengubah jalur metabolisme sehingga berguna dalam studi fenotip seperti respon terhadap tekanan abiotik dan biotik dalam jangka waktu yang lama. Use of plant virus in industry. Viral vector for producing rekombinan protein. Ekspresi virus tanaman dapat digunakan sebagai platform untuk memproduksi protein rekombinan yang memiliki berbagai aplikasi penting seperti enzim industri, bahan baru, peptida aktif secara biologis, vaksin dan terapi untuk kesehatan serta komponen nanopartikel baru untuk berbagai aplikasi. Platform tersebut menyediakan sistem untuk produksi protein rekombinan yang hemat biaya, sangat terukur dan aman. Viral vector for producing vaksin dan pharmaceutical protein.
Beberapa virus seperti virus RNA CPMV, TMV, PVX, CMV, AMV, dan Geminivirus, BYDV, dan BCTV telah direkayasa untuk memproduksi vaksin, protein terapeutik, dan protein serta peptida lain yang berpotensi untuk penggunaan farmasi dan industri. Dua pendekatan dalam penggunaan virus tanaman untuk memproduksi vaksin dan bahan medis lain yaitu dengan mengekspresikan gen vaksin target menggunakan vektor virus tanaman untuk mengubah tanaman atau menghadirkan epitop pada CP virus tanaman. Beberapa keuntungan pembuatan vaksin dengan virus tumbuhan yaitu virus dapat diproduksi dalam jumlah yang besar. Yang kedua, ada protein vaksin dapat dimurnikan dengan beberapa langkah sederhana. Yang ketiga, ada jika vektor virus ditambah transgen diintegrasikan ke dalam genom tanaman atau virus tanaman, inang, sistem dapat diangkut dan disimpan sebagai benih. Selanjutnya yang keempat itu, vaksin tersebut dapat diberikan secara oral sebagai bagian dari suplai makanan normal yang menginduksi respon mukosa yang kuat. Virus tidak akan menginfeksi manusia atau hewan lain dan dengan demikian sama sekali tidak aktif. Yang terakhir ada sistem tidak terkena kontaminasi oleh patogen hewan virulen lainnya. CPMV atau virus mosaik copy. Struktur kapsid pada CPMV terdiri dari dua jenis protein, yaitu protein L yang memiliki dua domain beta barel dan protein S yang memiliki satu domain beta barel. Peran dari virus CPMV yaitu digunakan untuk studi awal dalam konstruksi virus simerik yang stabil secara genetik. Partikel CPMV simerik dapat digunakan untuk memberikan kekebalan imunitas pada hewan. Namun, ada beberapa masalah seperti penurunan infektivitas pada tanaman, penurunan atau tidak ada hasil pada pemurnian, dan hilangnya semua atau sebagai dari urutan yang disisipkan pada bagian virus ini. Telah membatasi penggunaan teknologi tersebut untuk penggunaan komersial. Selanjutnya ada TMV. Tobacco mosaic virus. Tobacco mosaic virus dapat digunakan sebagai vektor ekspresi gen dengan memasukkan promotor subgenomik terpisah ke dalam RNA genomik. Pendekatan tersebut telah digunakan untuk mengekspresikan beberapa protein dan peptida untuk kepentingan farmasi. Di dekonstruksi vektor TMV merubah genom virus menjadi dua molekul terpisah saat satu berisi informasi untuk replikasi dan yang lainnya dijadikan tempat penyisipan gen asing. Hal tersebut memungkinkan mengekspresikan protein biofarmasi tingkat tinggi. Lalu ada Geminivirus. Vektor geminiviral telah digunakan untuk mengekspresikan berbagai protein, beberapa di antaranya adalah kepentingan farmasi. Vektor geminiviral memiliki berbagai bentuk berdasarkan genom bipartit begomovirus dan genom monopartit yang didekonstruksi. Lalu plant virus in nanoteknologi. Salah satu fitur dasar nanoteknologi adalah perakitan sendiri komponen berupa nanometer untuk membentuk perangkat. Virus memiliki potensi yang cukup besar untuk membentuk building block nanoteknologi karena beberapa alasan termasuk yang pertama, ada partikel virus kuat dan dapat diproduksi dalam jumlah besar dengan relatif mudah. Yang kedua, virus merakit diri menjadi partikel monodispers dengan tingkat simetri dan polivalensi yang tinggi. Yang ketiga, partikel virus dapat membentuk susunan yang teratur. Yang keempat, karena unit dasar partikel virus dikodekan oleh genom virus, mereka dapat diprogram dengan rekayasa genetik dan karena mereka adalah protein, mereka juga dapat direkayasa secara kimia. Penggunaan virus tanaman dalam nanoteknologi dikarenakan produksinya dapat ditingkatkan relatif mudah untuk dimurnikan, memiliki genom sederhana yang mudah dimanipulasi dan tidak diketahui menginfeksi hewan dalam penggunaan biomedis. Penggunaan potensial virus tanaman dalam nanoteknologi yaitu yang pertama ada memodifikasi struktur permukaan partikel virus untuk menghasilkan gugus reaktif yang dapat berfungsi sebagai tempat perlekatan untuk konjugasi dan tampilan yang tepat dari bahan heterolog.
Yang kedua ada memodifikasi antarmuka antar subunit virus. Yang ketiga ada perakitan partikel in vitro memungkinkan struktur akhir yang berbeda dan kombinasi sifat permukaan baru. Yang keempat, modifikasi permukaan internal partikel virus untuk membentuk wadah yang mengandung produk baru. Pembentukan partikel kosong yang dapat bertindak sebagai wadah yang juga dapat mengatasi masalah keamanan hayati dan biomedis. Dan yang terakhir, penggunaan protein virus yang akan mendegradasi mengatasi masalah medis dan lingkungan pada nanoteknologi berdasarkan molekul non-degradable. Kopi mozaik virus dan nanoteknologi. CPMV memiliki partikel isometrik dengan genom yang terbagi antara dua spesies ssRNA. Yang pertama ada RNA1 yang mengkode poliprotein yang diproses untuk menghasilkan produk yang diperlukan untuk replikasi virus. Yang kedua ada RNA2 yang mengkode poliprotein yang memberikan dua protein kapsid subunit kecil dan besar dan MP. Karena struktur partikel CPMV diselesaikan ke tingkat atom, urutan kedua spesies RNA diketahui dan ada klon infeksius dari kedua RNA. Berbagai modifikasi telah dilakukan pada virus yang memungkinkan penggunaan bagian luar dan dalam partikel. Modifikasi for the use of the outside of CPMV particle. Urutan asam amino dapat ditambah ke loop permukaan tanpa mengorbankan perakitan dan struktur virus. Dalam pendekatan yang sama, partikel CPMV dengan reaktivitas amina terkontrol telah dibuat dengan mengganti residu lisin permukaan dengan arginin. Mutan CPMV yang ditambahkan cis telah digunakan untuk membentuk perancah untuk perakitan mandiri yang membentuk jaringan konduktif. Konjugasi kimia protein ke permukaan luar partikel CPMV dapat memungkinkan partikel yang dimodifikasi untuk ditargetkan ke reseptor permukaan sel. Modifikasi for the use of the inside of CPMV particle. Sediaan CPMV terdiri dari 3 jenis partikel yang dapat dipisahkan dengan sentrifugasi gradien. Yang pertama itu ada komponen bawah yang mengandung RNA1, yang kedua komponen tengah yang mengandung RNA2, yang ketiga sebagian kecil komponen atas yang tidak mengandung RNA atau disebut partikel kosong, menunjukkan bahwa kooperasi VP60 dan proteinase 24K yang dikodekan oleh virus pada sel serangga yang tanaman menghasilkan pelepasan protein L dan S dan pembentukan protein partikel mirip virus kosong. FVLPS ini dapat dimuat dengan logam dan oksidasi logam dengan difusi melalui pori-pori dalam partikel. Menggabungkan kemampuan untuk memodifikasi partikel CPMV yang menargetkan reseptor sel dengan kemampuan untuk membentuk EVLP yang dapat dimuat dengan berbagai bahan membuka banyak kemungkinan seperti penggunaannya dalam penghantaran obat. Other isomeric virus. Pendekatan serupa dengan yang dijelaskan di atas telah digunakan untuk mengadaptasi rCNMV dan partikel CCMV untuk nanoteknologi. Di antara sifat-sifat kedua virus ini adalah kemampuannya untuk mengubah interaksi yang mengandalkan stabilitas partikel dengan mengatur pH dan kation divalen. Hal ini menyebabkan saran untuk kemungkinan penggunaan nanopartikel ini misalnya yang didasarkan pada rCNMV dalam pengobatan kanker. TMV and nanoteknologi. TMV memiliki beberapa sifat yang membuatnya menarik untuk digunakan dalam nanoteknologi, seperti memiliki hasil yang tinggi, stabilitas tinggi, partikel berbentuk batang, agregasi ujung ke ujung partikel untuk membentuk batang lebih panjang dari satu virion, pengetahuan tentang urutan dan klon menular dari genom RNA-nya, pengetahuan tentang struktur CP di atom resolusi dan kemampuan untuk merakit sendiri partikel dari CP dan RNA yang terpisah. Panjang partikel bergantung pada panjang RNA. Kemampuan untuk merakit sendiri partikel TMV dan CP dan RNA memungkinkan panjang batang dikendalikan dengan menggunakan ukuran RNA yang berbeda. Perakitan molekul CP sekuensial dan erologus dengan fungsi yang berbeda dapat membentukkan berbagai struktur bercabang dengan menggunakan RNA dengan banyak salinan OAS. Diskusi. Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa ada potensi besar untuk penggunaan virus
tumbuhan dalam nanoteknologi. Penelitian saat ini hanya berfokus pada beberapa virus yang menunjukkan sifat berbeda. Banyak virus dengan fitur unik dan kemungkinan beberapa di antaranya akan dieksploitasi dalam pengembangan aplikasi virus tanaman ke nanoteknologi di masa mendatang. Baik, cukup sampai di sini presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.